Ternyata getah kurma juga bermanfaat. Apakah kalian tahu apa saja manfaat buah kurma? Hai Sobat Z The Logic, kurma adalah tanaman palma, buahnya dapat dimakan. Walaupun tempat asalnya tidak diketahui karena telah sejak lama dibudidayakan. Kemungkinan tanaman ini berasal dari tanah sekitar Teluk Persia. Buahnya dijadikan makanan pokok di daerah Timur Tengah dan Afrika Utara. Pohonnya berukuran sedang dengan tinggi sekitar 15 hingga 25 meter. Tumbuh secara tunggal atau membentuk rumpun pada sejumlah batang dari sebuah sistem akar tunggal. Daunnya memiliki panjang 3-5 meter dengan duri pada tangkai daun, menyirip dan mempunyai sekitar 150 pucuk daun muda. Daun mudanya berukuran dengan panjang 30 cm dan lebar 2 cm. Rentangan penuh mahkotanya berkisar dari 6 sampai 10 meter. Kurma telah menjadi makanan pokok di Timur Tengah selama ribuan tahun lamanya. Pohon kurma diyakini berasal dari sekitar Teluk Persia dan telah dibudidayakan sejak zaman kuno dari Mesopotamia ke prasejarah Mesir, kemungkinan pada awal 4000 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno menggunakan buahnya untuk dibuat menjadi anggur kurma. Pada zaman selanjutnya, orang Arab menyebarluaskan kurma di sekitar selatan dan barat daya Asia, bagian utara Afrika, Spanyol, dan Italia. Kurma diperkenalkan di Meksiko dan California, di sekitar Mission San Ignacio, oleh bangsa Spanyol pada tahun 1765. Ternyata buah kurma juga pohonnya dapat disebut dengan pohon serbaguna, karena semua yang ada pada pohonnya bermanfaat dari mulai. Daun pohon kurma digunakan untuk Minggu Palma dalam agama Kristen. Di Afrika Utara, mereka biasanya digunakan untuk membuat pondok. Daun dewasa juga dibuat menjadi tikar, layar, keranjang, dan kipas. Daun yang diolah dapat digunakan sebagai isolasi kardus. Tangkai daun kering yang merupakan sumber ampas selulosa dapat dijadikan sebagai tongkat jalan, sapu, umpan pancing, dan bahan bakar. Pelepah daun yang berharga mengeluarkan aroma serta seratnya juga bisa digunakan sebagai tali, kain kasar, dan topi besar. Pada hari libur Yahudi, Sukkot, daun-daunnya digunakan sebagai lulaf. Kayu-kayu pohon kurma digunakan untuk tiang dan langit-langit pada pondok. Karena lebih ringan dari kelapa dan tidak begitu tahan lama. Kayu juga digunakan untuk konstruksi seperti jembatan dan saluran air, dan bagian dari daus. Sisa kayunya dibakar sebagai bahan bakar. Daun pohon kurma dapat dijadikan atap. Pohon kurma memiliki dua jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Agar dapat menghasilkan buah, bunga jantan yang mengandung serbuk sari harus ditempelkan secara manual oleh petani kurma pada bunga betina. Penempelan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang pertama, bunga jantan dipotong untuk diambil serbuk sarinya. Kemudian, serbuk sari tersebut ditaburkan pada bunga betina. Cara yang kedua, bunga jantan dipotong, lalu diletakkan di dalam bunga betina, kemudian diikat dengan tali. Getah pohon kurma dapat digunakan untuk membuat sirup dan berbagai produk dapat dimakan berasal dari sirup. Dan tidak hanya itu, manfaat buah kurma untuk kesehatan tubuh juga ada banyak. Berkat kandungan berbagai macam nutrisi penting di dalamnya, buah kurma baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Ini adalah manfaat buah kurma untuk kesehatan. 1. Mendukung kesehatan sistem pencernaan. Buah kurma merupakan salah satu jenis buah yang memiliki banyak serat dan karbohidrat kompleks. Dengan kandungan serat yang cukup tinggi, buah kurma bermanfaat untuk melancarkan pencernaan dan membantu mengatasi serta mencegah sembelit. Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa buah maupun sari kurma bermanfaat untuk membantu menjaga keseimbangan jumlah bakteri baik atau probiotik di dalam usus, sehingga kesehatan saluran cerna bisa tetap terjaga dan terhindar dari berbagai penyakit. 2. Mengontrol kadar gula darah. Meski rasanya manis dan mengandung gula yang cukup tinggi,
buah kurma ternyata cukup aman dikonsumsi bagi penderita diabetes, karena buah ini memiliki indeks glikemik yang tergolong rendah, sehingga tidak membuat kadar gula darah cepat melonjak. Bahkan, berkat kandungan antioksidan dan beragam nutrisi di dalamnya, buah kurma disebut baik untuk membantu mengontrol gula darah dan mencegah terjadinya resistensi insulin. Namun, agar lebih aman dan sehat, kamu dianjurkan untuk membatasi konsumsi gula atau makanan dan minuman yang manis saat mengonsumsi buah kurma, agar jumlah asupan gula yang kamu konsumsi tidak berlebihan. Biasakan juga untuk membatasi konsumsi buah kurma. 3. Mengontrol tekanan darah. Salah satu manfaat buah kurma yang juga tidak kalah penting adalah untuk membantu mengontrol tekanan darah. Karena buah kurma mengandung banyak kalium, serat, dan antioksidan. Selain itu, buah kurma juga rendah natrium atau garam, sehingga cocok untuk dikonsumsi bagi orang yang menderita hipertensi. 4. Menjaga kesehatan ibu hamil dan mendukung tumbuh kembang janin. Buah kurma juga baik untuk kesehatan ibu hamil dan janin yang dikandungnya, karena kurma banyak mengandung nutrisi yang penting untuk kesehatan tubuh ibu hamil dan tumbuh kembang janin, seperti vitamin, mineral, serat, protein, karbohidrat, dan antioksidan. Dengan tercukupinya asupan nutrisi, janin bisa tercegah dari beragam masalah kesehatan, seperti cacat bawaan lahir, kelahiran prematur, atau terlahir dengan berat badan lahir rendah. Buah kurma juga baik untuk menambah energi, sehingga ibu hamil tidak mudah merasa lelah. Beberapa penelitian juga telah membuktikan bahwa rutin mengonsumsi kurma setiap hari selama beberapa minggu terakhir kehamilan atau menjelang persalinan bisa membantu memperlancar persalinan dan mempercepat proses persalinan secara normal. 5. Mendukung kekuatan dan kesehatan tulang. Kandungan mineral pada buah kurma, termasuk fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium, bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kekuatan tulang. Dengan tercukupinya nutrisi tersebut, kamu bisa terhindar dari osteoporosis. 6. Mencegah pertumbuhan sel kanker. Buah kurma diketahui mengandung banyak antioksidan alami, seperti fenolik dan flavonoid. Kandungan ini memiliki peran penting dalam mencegah pertumbuhan sel kanker. Penelitian pada hewan menunjukkan bahwa buah kurma dapat menghambat pertumbuhan sel kanker hati dan meningkatkan fungsi hati. Meski begitu, manfaat buah kurma ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Untuk memperoleh manfaat buah kurma secara maksimal, kamu disarankan untuk mengonsumsi buah ini secukupnya, yakni tidak lebih dari 3-4 buah per hari. Jika perlu, kamu bisa berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan saran yang tepat mengenai porsi buah kurma yang sesuai dengan kondisi kesehatan tubuh kamu. Ada beberapa jenis kurma yang biasa dikonsumsi saat bulan Ramadan. Di antaranya, kurma ajwa, kurma sukari, kurma mejul, kurma safawi, kurma anbara, kurma sagai, dan kurma kudri. Sobat Z The Logic, faktor yang mempengaruhi tumbuhnya buah kurma adalah iklim yang panas, suhu yang tinggi, kelembaban udara yang rendah, pH tanah dalam keadaan asam maupun toleran terhadap basa, dan kelembaban tanah yang rendah dengan keadaan kering kemudian ketersediaan air yang cukup. Semoga bermanfaat.